Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 dengan lancar, dengan baik, dan dengan sebagaimana mestinya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saya di sini. Nama saya Ibu Iis Ritanti SPDGR, asal sekolah SD Negeri 50 Palembang. Saya adalah salah satu peserta calon guru penggerak angkatan 11 asal kota Palembang. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk mereview dan merefleksikan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, yang mana pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara memiliki beberapa poin penting. Yang pertama, pendidikan adalah merupakan tempat persemaian benih-benih. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang akan menyemai benih-benih. Benih-benih tersebut dimisalkan anak didik kita. Jadi walaupun benihnya itu baik, walaupun benihnya itu bagus, walaupun benihnya unggul, apabila kita sebagai petani tidak mahir dalam hal merawat, menjaga, memupuk, dan memelihara tanaman tersebut, maka tanaman tersebut tidak akan tumbuh dengan baik dan berkembang. Sebaliknya, apabila kita memiliki cara-cara yang baik, cara-cara tersendiri dalam hal menyemai benih, menyiram, merawat, memupuk, dan menjaga tanaman tersebut, maka tanaman tersebut akan tumbuh dengan layak, dengan baik, sehingga menjadi tanaman yang produktif dan bermanfaat bagi hajat hidup orang lain. Itu poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua. Poin yang kedua adalah mengenai bahwa pendidikan akan senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga kita sebagai pendidik tidak akan bisa menyamakan proses pendidikan atau proses pembelajaran dari waktu yang terdahulu dengan waktu yang sekarang. Karena mengapa? Kebutuhan waktu zaman dahulu itu sangat berbeda dengan perkembangan dan kebutuhan pada zaman sekarang. Maka dari itu, kita selaku sebagai seorang guru harus ikut serta, harus bisa mengikuti perubahan dan perkembangan zaman yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik kita. Poin yang ketiga, dalam pendidikan kita harus memahami bahwa semua anak atau semua peserta didik itu memiliki karakter yang beragam. Mereka semuanya unik, memiliki kelemahan, kekurangan, dan juga kelebihan. Maka dari itu, kita sebagai pendidik atau sebagai seorang guru harus sangat bisa memahami apa kelemahan peserta didik kita, apa kelebihan peserta didik kita, dan mendorongnya, melatihnya, membimbingnya agar anak-anak didik kita ini bisa menemukan bakatnya, potensinya, sehingga berkembang sesuai dengan sebagaimana. Nah, poin yang keempat, tujuan pendidikan tidak lain dan tidak bukan, yang pertama dan yang utama adalah tentang pembentukan budi pekerti. Jadi Bapak Ibu, harus kita seimbangkan antara kecerdasan akademik peserta didik kita dengan sikapnya, dengan karakternya, dengan budi pekertinya. Jadi kita sebagai seorang guru harus bisa menanamkan, membentuk budi pekerti anak-anak kita sehingga sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu memanusiakan manusia. Apa maksudnya memanusiakan manusia? Artinya kita bisa membentuk anak didik kita yang memiliki karakter berbudi pekerti. Nah, Bapak Ibu guru hebat, mengenai poin-poin pendidikan yang sudah saya sebutkan tadi, maka di sini saya akan menjelaskan relevansinya dengan kebutuhan zaman sekarang. Bagaimana relevansinya? Yang pertama, kita sebagai seorang guru dan sebagai seorang
pendidik, kita harus bisa mendidik anak didik kita sesuai kodrat alam dan sesuai dengan kodrat zaman. Artinya, kita harus memprioritaskan pendidikan dan proses pembelajaran yang kita lakukan itu sesuai dengan karakter peserta didik kita dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Jadi dalam era globalisasi sekarang ini, revolusi industri, sangat diperlukan manusia yang memiliki kecakapan hidup yang berkarakter. Maka dari itu kita sebagai seorang pendidik harus mampu menanamkan hal-hal tersebut kepada peserta didik kita. Yang kedua, mengenai prinsip perubahan pada pendidikan. Bagaimana perubahan ini? Kita sangat mengetahui bahwa dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dunia semakin maju, semakin canggih, dan semakin berkembang. Karakteristik peserta didik pada zaman dulu tidak bisa kita samakan dengan karakteristik peserta didik kita zaman sekarang. Mungkin kalau dulu peserta didik kita sangat kurang kritis, mereka hanya menuruti apa-apa yang dikatakan oleh kita. Nah, sekarang tidak berlaku seperti itu, Bapak Ibu. Pada zaman sekarang ini, anak-anak didik kita sangat kritis, apalagi ditambah dengan kemajuan teknologi. Semua anak-anak didik kita bisa mengakses ilmu pengetahuan melalui gadget, melalui internet, melalui laptop atau komputer. Sehingga kita sebagai guru apabila tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak bisa menguasai teknologi, maka jangan harap kita bisa berhasil untuk mendidik anak didik kita. Karena mengapa? Bisa-bisa anak didik yang kita ajar itu akan lebih mahir dan lebih cerdas dalam hal pengelolaan teknologi. Maka dari itu, Bapak Ibu guru hebat, kita sebagai seorang guru dan sebagai seorang pendidik harus senantiasa belajar sepanjang hayat. Kemudian yang terakhir, mengenai budi pekerti, ada relevansinya mengenai budi pekerti, Bapak Ibu ya. Untuk budi pekerti ini adalah poin yang sangat-sangat penting bagi anak didik kita. Tidak berguna apabila anak didik kita cerdas secara akademis, bisa menguasai teknologi, tapi apabila hal tersebut tidak diimbangi dengan iman dan takwa, dengan budi pekerti yang luhur, maka anak-anak didik kita bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang salah. Sebagai contoh, apabila budi pekertinya tidak baik, tetapi anak ini sangat cerdas dan juga sangat hebat, bisa-bisa anak didik kita akan menjadi generasi yang suka menipu atau menjadi koruptor. Kita semua tahu kecerdasan intelektual harus diimbangi dengan iman dan takwa serta budi pekerti. Jadi Bapak Ibu guru hebat, kita sebagai guru dan sebagai pendidik harus bisa menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang kita transfer ke peserta didik kita. Kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik kita harus kita bentuk karakternya agar memiliki budi pekerti yang luhur, sehingga anak didik kita semuanya akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki kecerdasan intelektual yang baik, serta berbudi pekerti luhur. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin hanya ini saja refleksi dan review yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Untuk segala kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.